Proyek pembangunan jembatan Holt kami ini adalah salah satu proyek strategis di Indonesia yang menjadi concern dari pemerintah Indonesia, yaitu sesuai dengan policy Bapak Presiden kita dan Bapak Jokowi, di mana beliau sangat concern sekali di dalam membangun di wilayah timur, khususnya di daerah Papua, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Kita lihat di Kota Jayapura ya, Kota Jayapura itu kan terenya lah istilahnya kan, yang datar itu kan sudah habis untuk bangunan semua. Sekarang ini kan berkembangnya itu naik ke gunung itu, naik gunung itu kan secara keamanan itu kan kurang ini ya, kurang aman lah kalau misalnya membangun bangunan yang di lereng gunung lah. Kota Jayapura itu terdiri dari 5 distrik gitu. Kalau distrik, kalau di luar istilahnya kecamatan lah, kecamatan. Penduduknya mungkin sekitar ya, hampir separuhnya di Kota Jayapura lah, masih di satu distrik itu. Sedangkan di distrik lain tuh masih luas. Pengembangan wilayah ini arahnya mau ke arah daerah Skou, satu distrik yang namanya distrik Muaratami. Jadi Muaratami itu daerahnya itu datar, dan itu penduduknya pun masih sangat sedikit. Distrik itu memang dia ke arah ke perbatasan, ke arah ke PNJ itu melewati daerah Muaratami itu. Selama ini kan harus muter, makanya jembatan ini sebagai apa ya, penghubung untuk mendekatkan lah. Selama ini kan muter ke atas, naik gunung baru turun lagi, ya ini mendekatkan itu. Jadi ya pengembangannya ke sana. Jadi karena daerahnya itu sudah daerahnya datar, penduduknya juga belum banyak dikembangkan lah. Jadi arahnya ke sana arahnya gitu. Ini adalah proyek multi-yes dengan konsorsium di antara PP, Utama Karya, dan India Karya. Proyek ini bermula dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama atau kontrak konsorsium PP, HK, dan NK dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan 10 Provinsi Papua melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah 1 Provinsi Papua, ditandatangani antara PPK 07 dengan kuasa konsorsium yaitu Bapak Yuyus Juarsa di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2015. Pelaksanaan pembangunan jembatan ini akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2015 sampai 2018 dengan total anggaran 858 miliar, di mana untuk target anggaran 2015 adalah senilai 200 miliar. Dengan target fisik adalah pengadaan tiang pancang, kemudian pengadaan besi beton, galian batu dengan progres 10,5%. Untuk tahun 2016, targetnya adalah 350 miliar, di mana target fisiknya adalah struktur bawah dengan bor pile dan pile cap selesai. Kemudian ada pengadaan baja struktur dengan total progres tahun 2016 sebesar 51%. Kemudian di tahun 2017, target anggarannya adalah yang terserap 300 miliar, di mana target fisiknya adalah pengadaan baja struktur, erection baja, kemudian komponen-komponen jembatan seperti bearing, hanger, dan expansion joint, kemudian plat lantai. Sisanya di tahun 2018, pekerjaan yang tersisa adalah finishing dan aksesoris jembatan seperti railing, median, aspal,
dan lain-lain yang berada di struktur atas. Kemudian target finish schedule kita adalah di tanggal 29 September 2018. Jembatan benang utama total panjangnya adalah 433 meter, di mana 400 meternya dibagi menjadi 3 section, 50, 150, 150, dan 50 terakhir, total ada 400. Kemudian untuk yang 33 meternya adalah benang pendekat dengan konstruksi eye girder. Lebar jembatan total adalah 21 meter dengan terdiri dari 4 lajur 2 arah dengan median. Kemudian untuk clearance jembatan, artinya dari jarak jembatan dari muka air banjir hingga ke bawah jembatan adalah 20 meter. Clearance 20 meter itu hanya terbatas ke lalu lintas pelayaran yang kecil ya, dengan kapal-kapal yang kecil. Dan memang untuk saat ini Teluk Yotefa di mana berada dalam posisi di dalam area jembatan ini tidak dilalui oleh kapal-kapal besar. Jadi cukup 20 meter itu tersebut. Salah satu hal yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan metode itu adalah pengiriman. Tetapi dengan ditunjang dengan teknologi dan angkutan yang cukup memadai dengan menggunakan ponton atau tongkang 328 feet, saya rasa dirakit secara utuh di Tangerang atau dikirim ke Jayapura secara utuh itu tidak akan ada masalah. Pekerjaan jembatan Hotel kami ini kita mulai dari pendekat sebelah ujung, ya. Jadi yang paling ujung pekerjaan terakhir jatuh di P5. Itu struktur pekerjaannya pekerjaan pancang casing, diameter 120 dengan kedalaman 18 meter dengan jumlah titik 44 titik. Ke P4 yaitu pemancangan casing diameter 140, kedalaman 18 meter dengan jumlah pancang casingnya 60 titik. Ke P3 jarak 150 meter, bentangan 150 meter itu dengan jumlah titik 70 titik. Kedalaman sekitar 21 meter dengan jumlah titik itu 70 titik. Untuk tantangan di laut, kalau terjadi arus yang deras, itu terjadi arus pasang. Itu sering terjadi di waktu sore maupun malam hari, sedangkan proyek kita itu berjalan siang malam, tapi kita bisa mensiasatin alam itu, kapan waktunya kita bergerak dan kapan kita waktunya untuk mengatur strategi secara alam. Sedangkan kita sudah punya panduan dari BMKG untuk pasang surutnya sudah kita ketahui, sehingga posisi yang tepat untuk kita bergerak kita bisa prediksi. Dengan sistem bergerak pun kita rubah sistem bekerjanya. Sekarang sistem untuk di laut pengeborannya kita lakukan di malam hari, untuk pengecorannya di siang hari, sehingga kita meminimalisir untuk pasang surutnya air tadi yang mengganggu lalu lintas daripada tongkang yang mensuplai material dari darat ke laut. Kita berlanjut ke P2 dengan jumlah titiknya 60 titik, diameter sama 140 titik dengan kedalaman casing, pemancangan casing 13 meter, diameter 140. Terus yang ke P1 sektor kita udah mulai pemasangan kolom mau ke P-head. Untuk P2 itu dengan profile, dengan sistem kita pancang casing. P2 kita pekerjakan dengan sistem pengeboran dengan auger, karena posisi pengeborannya di batu, sehingga kita perlu mendatangkan alat bor khusus yaitu untuk batu, yaitu auger dengan R230
Adapun kedalaman daripada P2 itu 20 meter dari permukaan tanah, sedangkan untuk sistem pengeborannya sendiri itu membutuhkan under pressure untuk tekanan air 2 meter dari underground, sehingga kedalaman pengeboran dari top casing itu 22 meter. Sekarang pengerjaannya sedang dikerjakan, pengeboran sudah mencapai 6 titik untuk P2. Lalu lanjut ke A1. Pekerjaan sudah selesai, tinggal kita menunggu untuk gathernya. Secara keseluruhan, proyek yang tinggi risikonya karena kita satu, bekerja di atas permukaan air. Yang kedua, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang di ketinggian. Sebagaimana yang termaktub dalam aturan-aturan ataupun regulasi dari Depnaker bahwa pekerjaan di ketinggian itu adalah pekerjaan yang risiko tinggi. Apalagi di sini ada pekerjaan pemasangan platform spearhead dari kolom-kolom baja itu. Ini pekerjaan-pekerjaan yang jelas-jelas mengandung risiko karena di sini terjadi pengangkatan beban yang relatif sangat besar tonasenya. Ini harus diangkat dan ini ada potensi-potensi yang harus dihindari seperti potensi kejatuhan, baik kejatuhan material ataupun pekerja sendiri yang jatuh. Sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini diperlukan alat-alat yang betul-betul layak operasi. Alat-alat yang betul-betul memang sudah tersertifikasi dengan baik dan benar. Sehingga alat itu memang dinyatakan layak untuk dipekerjakan di pekerjaan ini. Karena ini beban yang diangkat sangat besar sekali, Pak. Terus yang kedua, karena ini pekerjaan di ketinggian, dengan sendirinya aturan-aturan safety tentang pekerjaan di ketinggian itu memang harus dipenuhi. Seperti pemasangan railing, pekerja nanti harus memakai body harness, dan juga harus ada skyline untuk mencantolkan body harness itu sendiri. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan di lapangan, ada beberapa hal yang kita lakukan seperti dalam hal sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya bahan. Di samping kita mendatangkan tenaga-tenaga terampil dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dan dari Jawa Timur, untuk mensinergikan atau mentransfer teknologi atau keahlian dari tenaga-tenaga terampil yang kita miliki dengan masyarakat-masyarakat di sekitar wilayah proyek, kita pun melibatkan mereka dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan ini. Walaupun secara tanggung jawab itu memang masih ada di tenaga-tenaga terampil yang kita miliki. Dalam hal pengalihan pengetahuan terhadap penduduk-penduduk lokal yang ada di sini, memang kita membutuhkan kesabaran bagaimana kita cara menyampaikan supaya mereka bisa memahami apa yang kita inginkan, supaya pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, itu juga menambah pengalaman untuk saya ya. Lihat mas-mas dari luar datang kemari, lihat mereka cara kerja, ya saya merasa senang mendapat ilmu lain dari mereka. Tidak susah, karena sudah bersama dengan mereka, sudah paham pekerjaan ini. When the night has come. Kita tanamkan keharmonisan itu, kebersamaan. Jadi kita sudah pupuk dari awal.
Jadi kita sinergi di sini tidak ada, kalau sudah masuk ke proyek, kita tidak ada memakai nama satu perusahaan. Jadi kita adalah sinergi yang bersama. Setiap keputusan itu adalah keputusan bersama. Setiap rapat menentukan vendor dan lain-lain adalah bersama. Tidak ada HK, tidak ada PP, tidak ada NK. Kalau sudah masuk sini adalah masuk konsorsium. Jadi itu yang kita tanamkan, kebersamaan. Apa yang kita dapat di PP, yaitu kita dapat di HK sama, NK juga sama. Jadi kita tanamkan keharmonisan itu, kebersamaan. Jadi kita sudah pupuk dari awal. Suasana malam di sini adalah suasana seperti kerja juga. Kantor konsorsium kita buat senyaman mungkin. Desain akan menjadi landmarknya tidak hanya Jayapura mungkin, tapi adalah tanah Papua. Ya. Jadi saya minta juga untuk dibangun dengan ada nilai seni budaya Papua. Tidak hanya jembatan penghubung dari satu tempat ke tempat lain, tapi harus menunjukkan juga nilai budaya dan seni Papua ini. Desainnya kelihatannya sudah memenuhi itu, mengakomodasi keinginan itu. Targetnya adalah rencananya Oktober 2018, tapi kita upayakan agar mungkin di pertengahan 2018 sudah bisa kita operasikan. Kami dari tim konsorsium akan berusaha menerjemahkan harapan dari Pak Menteri. Dalam hal ini adalah owner kami. Metode erection awal dengan menggunakan tower-tower kemudian dipasang secara bertahap itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yang setelah kita evaluasi bahkan bisa melebihi durasi kontrak kita secara kontraktual di Oktober 2018. Nah, sehingga dengan mempelajari kemudian mengambil pengalaman-pengalaman dari luar, mencari referensi dan kita berdiskusi, sehingga kita akan melakukan satu inovasi metode erection yang juga jarang dilakukan. Baru pertama kali ada di jembatan di Kalimantan, itu pelaksananya adalah dari China, dan ini akan kita lakukan dengan diri kita sendiri ya, dari BUMN. Metode erection-nya nanti kita mengacu atau mengambil referensi dari jembatan Lake Bridge di Amerika. Kemudian kita yakin bahwa dengan metode ini bisa sangat-sangat meningkat waktu, kemudian meningkatkan safety, kemudian meningkatkan mutu dari pengelasan dan pemasangan jembatan, dan pada akhirnya bisa memenuhi harapan dari Kementerian PU seperti yang disampaikan Pak Menteri. Teman-teman melakukan rencana yang luar biasa menurut saya. Mereka pernah mempresentasikan dan beberapa kali mempresentasikan cabang. Mereka punya rencana, punya program inovasi bagaimana mempercepat, mengakselerasi. Sehingga proyek yang harusnya selesai di 2018, mudah-mudahan bisa selesai di akhir 2017. Dengan program, dengan sistem, dengan metode yang mereka sudah presentasikan. Menghabiskan energi, tenaga, fisik, dan pikiran, hanya bagaimana untuk menyelesaikan satu persoalan desain. Terus berdiskusi dengan banyak setiap hari, dengan para rekanan dan sebagainya untuk menemukan satu solusi bagaimana mempercepat. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi seperti jembatan Rotterdam ini, saya yakin target dan mutunya akan dapat kita capai. Kita saat ini memiliki satu visi baru, visi bersama proyek, yakni 2017 Jaya, di mana kita berencana akan menyelesaikan 100% proyek jembatan Holtekam Benang Tengah ini di akhir tahun 2017, namun tentunya dengan mutu yang sama baiknya dengan spesifikasi yang diharapkan oleh owner. Karena fungsi daripada jembatan ini juga untuk memobilisasi orang dalam perspektif ke depan untuk juga menunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional pada tahun 2020 di Papua. Selama ini kan ikon untuk Kota Jayapura maupun Papua secara keseluruhan kan belum ada yang bangunan yang bagus, itu kan belum pernah kita inilah. Makanya ini nanti sebagai salah satu ikon pembangunan di Papua gitu.
Jadi kalau ada proyek di Jakarta, di Jawa, atau dimanapun yang mereka telat, mereka menyerah ya dengan situasi persoalan sosial, teknis dan apalagi dan sebagainya, saya salut dengan teman-teman yang ada di Papua sana. Mereka bekerja dengan hatinya, mereka bekerja dengan semangat dan dedikasi yang luar biasa. Mereka bekerja, mereka tanpa takut malaria. Ada banyak orang di Jawa ya, yang begitu mau dipindahkan ke Papua, mereka kasak kusuk sana sini dan sebagainya, agar tidak dipindah ke Papua karena takutnya. Tapi orang-orang ini luar biasa, orang-orang yang bekerja dengan semangat yang luar biasa. Di Bentang Tengah, saya menyaksikan itu, mereka bersemangat. Kami sangat optimis bahwa proyek ini akan selesai sesuai dengan target mutu, biaya, waktu, teknis, housekeeping, dan K3, dan terakhir adalah green. Dan kami berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan proyek ini lebih cepat dari yang ditargetkan. Tetap semangat. Terima kasih buat teman-teman di Bentang Tengah yang bekerja luar biasa, dengan semangat, dengan hati, dengan dedikasi yang luar biasa, jauh dari keluarga, tidak takut malaria, tapi mereka bekerja untuk kemajuan bangsa, kemajuan Papua, dan kemajuan nama besar PP. Luar biasa, karena Anda, kita ada di sana. Terima kasih.